Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar dari kelas 28E. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep dasar karya tulis ilmiah. Nah, sebelum itu teman-teman, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari menulis. Menulis adalah kegiatan yang telah dilakukan manusia sejak aksara paku. Nah, menulis pertama kali ditemukan oleh bangsa Mesir kuno dan Sumeria kuno pada tahun 3000 sebelum Masehi. Nah, menulis akan menjadi rekaman yang menggambarkan peristiwa-peristiwa pada masa lampau ke generasi hari ini. Tanpa adanya karya tulis seperti prasasti, papyrus, lontra, dan lain-lain, kita tidak akan pernah tahu tentang pemikiran para filsuf Yunani, empu-empu di tanah Jawa, hingga kebijakan Surya Gading. Karya tulis yang dihasilkan manusia sejak zaman kuno hingga hari ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu karya ilmiah dan karya non-ilmiah. Ilmiah artinya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan atau keilmuan. Sementara karya non-ilmiah adalah sebaliknya, yakni karya yang tidak memenuhi kaidah keilmuan karena bersifat irasional, subjektif, dan mungkin malah fiktif. Nah, adapun contoh-contoh karya non-ilmiah itu yang mudah didapatkan atau mudah ditemukan itu karya jurnalistik, berita, dan karya sastra seperti novel, cerpen, dan puisi. Nah, baik teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian dari karya tulis ilmiah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dan manfaat karya tulis ilmiah. Nah, ada beberapa tujuan dan manfaat dari pembuatan karya tulis ilmiah. Yang pertama itu tujuan dari karya tulis ilmiah. Poin pertama yaitu sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menumbuhkan berpikir ilmiah di kalangan mahasiswa, sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan saja, tetapi juga mampu menjadi penghasil, produsen, atau pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu karya ilmiah yang ditulis itu diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara institusi pendidikan dengan masyarakat dan bagi orang-orang yang ingin atau berminat membacanya. Kemudian tujuan yang keempat yaitu membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah. Menurut Sihombang ada beberapa manfaat yang bisa kita dapat dari membuat karya tulis ilmiah. Nah, manfaat yang pertama yaitu penulis terlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Kemudian manfaat yang kedua, penulis akan terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber buku, mengambil sarinya dan mengembangkannya ke tingkat pemikiran yang lebih matang. Kemudian manfaat yang ketiga, penulis akan berkenalan dengan kegiatan kepustakaan seperti mencari bahan bacaan dalam katalog pengarang atau katalog judul buku. Kemudian manfaat yang keempat yaitu penulis akan dapat meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta secara jelas dan sistematis. Nah, baik teman-teman, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai konsep dasar karya tulis ilmiah. Nah, kita tadi telah membahas mengenai
pengertian dari karya tulis ilmiah, tujuan karya tulis ilmiah, dan manfaat yang kita peroleh dari menulis karya tulis ilmiah. Nah, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.